Halo, selamat pagi semuanya. Selamat Natal dan juga selamat Tahun Baru. Semoga di tahun yang baru ini, tahun 2022, kita selalu semangat. Kita tetap semangat untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, sekarang kita mau bersyukur, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukacita untuk saat ini. Ya, sebelum kita mau memuji Tuhan, sebelum kita mau beribadah, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan untuk saat pagi ini, untuk kami boleh melewati tahun-tahun yang kemarin, untuk saat ini kami boleh berada di tahun yang baru. Berkati, jikalau ibadah saat ini masih tetap berlangsung secara online, Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami pujikan, kami boleh senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, sekarang kita memuji Tuhan. Kita mau semangat. Kita mau bersuka cita. Adik-adik tahu nggak? Selama tahun 2021, tahun yang kemarin, adik-adik punya sahabat nggak? Adik-adik kan pasti punya teman di sekolahan, punya teman di rumah. Siapa yang punya sahabat? Kak Hari juga punya sahabat dong. Kak Hari punya sahabat yang selalu setia. Selalu setia menemani di saat susah, di saat senang, di saat kondisi apapun. Namanya siapa? Namanya Yesus ya. Sekarang kita memujikan ada satu sobatku yang setia. Semua bertepuk tangan memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay, namanya siapa? Yesus. Setelah kita memuji Tuhan, kita mengatakan bahwa kita punya sahabat yang selalu setia. Namanya siapa tadi? Namanya Yesus.
Nah, sekarang Kak Ari mau tanya nih ke adik-adik, sebenarnya Tuhan Yesus baik nggak sih buat adik-adik, buat kita semua, buat mama papa? Bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya baik banget, bahkan sangat baik. Yo, sekarang kita memujikan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berarti di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Katakan sangat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Setelah kita bersuka cita, kita bersama-sama memuji Tuhan, kita juga akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, sekarang tiba waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik tahu kan caranya? Taruh persembahan di dalam amplop, dikasih ke mama papa. Nanti biar mama papa boleh transfer kepada kakak-kakak yang mengolah persembahan. Ya, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan hati ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kembali kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Jikalau pertengahan ibadah kami juga boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami memberikan persembahan, berkati persembahan kami. Demikian juga Tuhan berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan. Biarlah persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh berguna bagi pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita memujikan, aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Setelah kita memuji Tuhan, kita juga boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita boleh memberikan persembahan. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan Alkitab, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita mau pujikan, ku mau cinta Yesus selamanya. Semua pujikan dengan sikap doa. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku
Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, tutup kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kami kembali mau belajar firman Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, ketidaktaatan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk taat kepada Tuhan, mau belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kami. Tolong Tuhan, ajari kami, pimpin Kasiska untuk dapat menceritakan firman Tuhan dengan baik, dengan tepat, dan kami dapat mengerti, dan terlebih kami semua dapat melakukan firman Tuhan sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang terus bertumbuh dan menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik buka Alkitabnya, kita mau membaca dari kitab Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat 23. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Kasiska bacakan ya adik-adik sambil membuka Alkitabnya dan mengikuti dari rumah. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Adik-adik, dari bacaan firman Tuhan barusan ya, ada dialog, ada percakapan antara Tuhan Yesus dan muridnya ya, yaitu siapa? Yaitu Petrus. Oke. Nah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus ada di dunia, Tuhan Yesus itu banyak melakukan mujizat, banyak melakukan penyembuhan, banyak mengajar dan lain sebagainya. Dan banyak orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus ya. Kemana Yesus pergi mereka ikut, kemana Yesus berangkat mereka ikut, kemana Tuhan Yesus menyeberang mereka juga ikut. Termasuk siapa? Murid-murid Tuhan Yesus ya. Banyak sekali adik-adik, nggak bisa dihitung. Bahkan ingat pernah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Yang dihitung hanya laki-laki, padahal ada juga perempuan, ada juga anak-anak. Berarti lebih dari 5.000 orang ya. Itu setiap Tuhan Yesus
mengajar atau melakukan mujizat atau melakukan penyembuhan. Banyak sekali, ribuan orang mengikuti Tuhan Yesus. Nah, kenapa? Karena mereka percaya Tuhan Yesus itu mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, gitu ya. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, ya, termasuk murid-muridnya. Tapi adik-adik, ternyata yang ada di pikiran bangsa Israel dan murid-muridnya pada saat itu, ya, makanya mereka mau ikut Tuhan Yesus itu, yang ada di pikirannya adalah Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia sang juru selamat yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Dia yang akan memerintah atas bangsa Israel. Tapi, ya itu benar. Tapi sayangnya yang mereka pikirkan adalah Tuhan Yesus melakukan itu semua untuk kehidupan yang sementara, yang di dunia ini. Ya kan? Saat itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi, ya. Jadi bangsa Israel itu hidup dalam tekanan karena ada penjajahnya, yaitu bangsa Romawi. Nah, mereka rindu sekali, mereka pengen sekali supaya mereka merdeka, supaya mereka bebas, mereka punya raja, karena mereka kan nggak punya raja pada saat itu. Nah, mereka mengandalkan Tuhan Yesus, adik-adik. Ya, mereka berpikir, wah, Tuhan Yesus ini raja di atas segala raja. Nanti dia akan menjadi raja yang memerintah bangsa Israel, mengalahkan bangsa Romawi, membawa bangsa Israel keluar dari penjajahan bangsa Romawi. Wah, Tuhan Yesus itu juru selamat. Dia akan menyelamatkan kita dari penjajah, sehingga kita hidupnya tidak lagi sengsara, ya, tidak lagi susah, tapi menjadi punya hidup yang luar biasa seperti waktu mereka zaman dulu, ya, waktu nenek moyang mereka hidupnya bebas, merdeka dan lain sebagainya, ya kan? Jadi orang-orang Israel pada saat itu, termasuk murid-muridnya, pinginnya tuh Tuhan Yesus itu wow gitu, seperti raja-raja, punya istana, punya prajurit, punya rakyat, punya mahkota, ya kan, memerintah atas bangsa Israel, mengusir penjajah dan lain sebagainya, sehingga bangsa Israel bisa berjaya lagi, bisa hebat lagi seperti waktu dulu sebelum mereka dijajah bangsa Romawi. Tapi apakah Tuhan Yesus datang ke dunia untuk itu? Betul, Tuhan Yesus raja di atas segala raja. Betul, Tuhan Yesus adalah sang juru selamat. Tapi bukan untuk di dunia ini, adik-adik. Ya, dunia ini kan sementara aja. Habis itu kita meninggal, ya kan? Habis itu kita nggak ada lagi. Yang Tuhan Yesus mau lakukan adalah untuk kehidupan di sorga nanti. Dia menjadi raja di atas segala raja, ya, di sorga, ya. Di dunia dia melakukan mujizat-mujizat dan lain sebagainya. Dia ingin mengingatkan manusia bahwa manusia harus bertobat, harus percaya Tuhan Yesus, harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk apa? Untuk ketika meninggal pasti masuk surga bersama-sama dengan Allah Bapa, kekal selama-lamanya, bukan hanya untuk yang di dunia saja, yang sementara, gitu loh. Ya, Tuhan Yesus sang juru selamat, tapi bukan hanya menyelamatkan manusia dari penjajah. Justru lebih besar dari itu, Tuhan Yesus mau menyelamatkan manusia, bangsa Israel, ya, dari apa? Dari penjajah yang lebih besar lagi daripada hanya sekedar bangsa Romawi, yaitu apa? Dosa. Ya kan? Karena dosa manusia itu harusnya masuk neraka selama-lamanya. Ya kan? Bayangkan, itu sangat mengerikan gitu ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menjadi juru selamat bagi manusia atas dosa, sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus
diselamatkan. Ya kan? Tidak binasa, tidak masuk neraka, tapi punya hidup kekal. Apa itu? Hidup di surga selama-lamanya. Bukan hanya hidup di surga loh adik-adik, tapi bersama Allah Bapa di surga selama-lamanya. Nah, itu tujuan Tuhan Yesus. Nah, untuk mencapai tujuan itu, ternyata Tuhan Yesus harus menderita di bumi ini. Menderita apa sih, Kak? Ya kan? Lahir di mana? Waktu kemarin kita Natalan, kita rayakan Tuhan Yesus, kita ingat lahir di mana? Di kandang domba. Ya kan? Bukan di rumah sakit adik-adik. Lalu ditaruh di mana? Di palungan. Apa itu palungan? Bukan tempat tidur yang empuk adik-adik, ya. Bukan tempat tidur yang hangat, tapi di tempat makannya binatang. Bayangkan baunya, kotornya, ya kan? Nah, itu satu penderitaan yang harus Tuhan Yesus alami di dunia. Lalu apa lagi? Merasakan lapar. Padahal Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bisa saja dia tidak merasa lapar, tapi dia memilih untuk merasakan sakit, merasakan lapar, merasakan sedih dan lain-lain, karena dia menjadi manusia datang ke dunia. Apalagi penderitaannya? Dikejar-kejar sama imam-imam kepala, ya kan, sama ahli-ahli Taurat, dibilang sesat, diledekin, ya kan, dan lain sebagainya. Bahkan diadili adik-adik, padahal dia nggak ada salah, ya kan. Lalu apalagi? Dicambuk, ya kan, diludahi, ya kan, disuruh bawa salib yang beratnya ampun-ampunan karena dari kayu yang besar, ya kan. Lalu apalagi? Dikasih mahkota duri sampai berdarah, ya kan. Wah, penderitaan Tuhan Yesus itu sangat banyak adik-adik. Adik-adik pasti ingat kalau lagi merayakan Paskah, ya kan. Bahkan sampai mati di kayu salib. Tahu adik-adik, zaman dulu sama kayak zaman sekarang. Kalau ada penjahat harus dihukum. Nah, hukuman terberat, terhina, yang paling hina saat itu adalah harus mati di atas kayu salib. Nah, itu yang mereka manusia lakukan kepada Tuhan Yesus. Itu kan penderitaan yang luar biasa adik-adik. Gak ada salahnya Tuhan Yesus, tapi harus dihukum. Bahkan harus diberikan hukuman terberat, yaitu di kayu salib. Dihina, dicaci maki, dimarah-marahin, semuanya adik-adik Tuhan Yesus harus jalani, ya, yang susah-susah, ya, penderitaan tak terbayangkan adik-adik. Gak ada kayaknya manusia yang bisa melampaui itu semua dengan sukarela. Hanya bukan demi dirinya, tapi demi orang lain. Bahkan orang lain itu orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengasihi semua orang walaupun dia dibenci. Nah, kenapa Tuhan Yesus lakukan itu semua? Kenapa Tuhan Yesus mau menderita di bumi? Supaya apa? Supaya tujuannya, goalnya, akhirnya untuk membawa orang-orang percaya supaya tidak masuk neraka tapi masuk surga bersama Allah Bapa bisa tercapai. Nah, makanya Tuhan Yesus rela menderita, Tuhan Yesus rela sakit-sakitan, maksudnya disakiti. Tuhan Yesus rela susah-susah di dunia untuk sesuatu yang luar biasa, untuk menunjukkan kasihnya bagi kakak dan bagi adik-adik dan bagi semua umat manusia. Tapi apa yang terjadi? Orang Israel, bahkan murid-murid Tuhan Yesus tidak mau hal itu. Dia tidak mau melihat Tuhan Yesus menderita, ya kan? Dia bilang, wah jangan, kata Petrus, ya. Ini Petrus mungkin ngomong sendiri, tapi dia mewakili orang-orang yang berpikiran sama. Dia ada pas kakak yakin pada saat itu banyak orang yang berpikiran sama seperti Petrus. Wah jangan Tuhan, dijauhkan hal itu daripadamu. Jangan sampai kejadian Tuhan. Karena apa? Dalam hati mereka, ini kan raja di atas segala raja, ini kan juru selamat. Kok harus menderita? Kok harus bersusah-susah? Kalau pemimpin kita susah, apalagi kita. Kalau raja kita menderita, apalagi kita. Kalau juru selamat kita
tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, lah yang nyelamatin kita siapa? Wah, yang ada di pikirannya Petrus saat itu hanya dirinya sendiri, hanya sesuatu yang dilihat manusia di dunia. Dia tidak bisa melihat rencana Tuhan, ya, pekerjaan Tuhan yang melebihi dunia, ya kan, yang ada di sorga. Makanya Tuhan Yesus marah. Makanya Tuhan Yesus menegur Petrus saat itu. Dia bukan hanya menegur Petrus, walaupun dia ngomong langsung ke Petrus, tapi dia menegur semua orang yang berpikiran sama seperti Petrus. Apa katanya? Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Adik-adik manusia, kakak, adik-adik kita semua pasti selalu ingin yang enak-enak aja deh, gak usah yang susah-susah, ya kan? Main game aja deh, seru-seru, lagi libur kakak, gak usah bangun-bangun langsung berdoa, bangun-bangun langsung pegang HP aja, langsung buka sosmed aja, langsung main game aja, ya kan? Kita mau apa yang ada di pikiran manusia, yaitu yang enak-enak. Padahal Tuhan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Bukan hanya soal enak, tapi soal selamat. Nah, ini dia. Tuhan mau mengingatkan Petrus dan mengingatkan kita semua, ya, kakak, mengingatkan adik-adik bahwa yang ada di pikiran kita haruslah apa yang ada di pikiran Allah, yaitu apa? Mempersiapkan hidup kita untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan di surga selama-lamanya, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan kakak, terus apa hubungannya kak sama kami ini? Nah, adik-adik, ya, mungkin banyak hal yang adik-adik nggak suka lakukan, ya kan? Seperti tadi Petrus nggak suka kalau Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang sulit-sulit seperti itu. Nah, mungkin adik-adik juga, sulit kak melakukan ini, sulit kak melakukan itu. Tapi sebetulnya itu baik, ya. Sebetulnya itu yang Tuhan Yesus mau. Nah, kalian mau pilih yang gampang tapi bukan yang Tuhan Yesus mau, atau yang sedikit sulit atau nanti akan lebih sulit lagi tapi yang Tuhan Yesus mau dan untuk kebaikan adik-adik. Contoh. Nah, contoh. Aduh kak, bangun pagi enaknya, ya tadi yang seperti kak bilang, enaknya kalau bangun pagi itu langsung pegang HP kak, langsung main game. Nah, itu yang ada di pikiran manusia, yang enak-enak. Tapi berguna nggak buat kita? Tidak adik-adik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pagi-pagi berdoa, minta papa mama bacain Alkitab 1 ayat, nggak apa-apa, ya kan? Nanti setelahnya baru melakukan kegiatan yang lain. Kakak ngerti kalian sedang libur sekarang, tapi tetap dahulukan apa yang Tuhan Yesus mau adik-adik lakukan. Untuk apa? Supaya adik-adik bertumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, ya kan? Tuhan Yesus gak bilang no game. Enggak adik-adik. Tapi yang utama, yang harus didahulukan, yang pertama harus dilakukan adalah baca kitab suci, doa. Dan jangan lupa melakukan apa yang kalian sudah baca dari firman Tuhan. Setelah itu barulah main game, ya. Lalu apa lagi kak? Nah, Tuhan ya meminta kita mentaati firman Tuhan dari Alkitab. Tuhan juga memakai papa mama untuk menyatakan apa yang baik untuk kita. Papa mama adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi adik-adik mungkin berpikir, males kak, capek kak ngikutin peraturan papa mama, harus beresin mainan kalau habis main, kan banyak mainannya yang kita mainin. Nanti habis waktunya kalau beresin mainan dulu. Nanti film di TV-nya habis. Kalian maunya apa? Habis main berantak-berantak tinggalin. Habis main berantak-berantak tinggalin. Lah, apakah itu yang Tuhan mau?
Tidak, Tuhan Yesus mau adik-adik menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus gak bilang no main, gak boleh main. Tidak adik-adik, silakan main. Tapi setelah itu peraturan dari papa mama ya adalah beresin mainannya. Ya kan? Beresin mainannya, setelah itu boleh melakukan yang lain lagi. Supaya apa sih Kak? Supaya adik-adik disiplin, supaya rumahnya rapi, supaya nggak berantakan maupun kotor. Mana yang lebih baik? Rumahnya berantakan dan kotor, adik-adik nggak disiplin, atau adik-adik disiplin, rumahnya rapi dan bersih? Pasti yang sebelah sini kan? Yang adik-adik disiplin, rumahnya bersih dan rapi. Nah itu yang Tuhan Yesus mau. Melalui papa mama, Tuhan Yesus mau adik-adik lakukan itu. Ya kan? Apalagi yang menurut kalian nggak enak gitu. Nggak enak, tapi ya harus dilakukan. Karena itu sesuai dengan pikiran Allah. Apa ya? Oh, lagi ibadah, mau offline, mau online. Enaknya sih gangguin temen Kak. Colek-colek teman. Nanti kan lucu Kak. Gitu. Ngeliat dia kesel tuh lucu deh Kak. Gitu. Atau kalau lagi berdoa, lihat-lihat kiri kanan, lirik-lirik, mikirin tadi gamenya sampai mana ya, nanti aku nyampe rumah atau nanti di mobil atau di angkot nanti aku lanjutin game yang mana ya. Itu lebih asik Kak daripada fokus ngeliatin kakak, dengerin firman Tuhannya, berdoa benar-benar tutup mata supaya nggak lihat kiri kanan, nggak mikirin yang lain. Kalau waktu berdoa mulai mikirin game, fokus lagi sama doa yang lagi didoakan oleh kakak sekolah minggu. Yang enak sih yang itu Kak, mikirin game, godain temen sampai kesel. Tapi apakah itu yang ada di pikiran Tuhan? Apakah itu yang Tuhan Yesus mau? Tidak adik-adik. Ya, yang Tuhan Yesus mau apa? Kalian ibadah dengan serius, dengerin baik-baik. Ya kan, kalau nggak ngerti tanya. Kalian berdoa sungguh-sungguh, nggak mikirin yang lain-lain. Karena kita lagi beribadah kepada Tuhan. Nah, itu contoh-contohnya adik-adik. Sama seperti Kak Siska juga. Ya, di Jakarta enak nggak Kak? Wah enak banget tinggal di Jakarta. Nggak kedinginan, makanannya enak-enak, pengen makan yang pedas ada, pengen makanan yang asam ada, pengen makanan yang manis ada, apa aja ada di Jakarta. Terus apa lagi? Deket sama keluarga Kak Siska, ada mama Kak Siska, ya kan, ada saudara-saudara, ada semuanya, ada teman-teman, ya kan, ada adik-adik, ya kan, ada saudara-saudara di gereja. Pokoknya enak sekali tinggal di Jakarta. Kak Siska lahir di Jakarta, besar di Jakarta, dan sekarang tinggal di Jakarta. Pastinya pengen terus di Jakarta. Tapi apa yang ada di pikiran Tuhan? Kak Siska harus pergi ke suatu negara yang jauh, yaitu Amerika. Untuk apa? Untuk mendampingi Om Denny atau Bang Denny untuk melayani Tuhan di sana. Waduh, Amerika tempatnya dingin. Kak Siska suka gak kuat dingin. Ya, makanannya waduh beda sama di Jakarta. Ada sih makanan Indonesia tapi masaknya susah atau nggak gampang. Kalau di sini kan tinggal GoFood misalnya atau minta tolong saudara masakin. Enak deh. Di sana masak sendiri adik-adik. Cari bumbunya ya nanti cari sampai kemana mesti cari bumbunya, ya kan? Kalau susah ya udah deh. Makan makanan orang Amerika, nggak pedes, ya kan? Dan pokoknya beda sama mulutnya Kak Siska. Terus apa lagi? Nggak enaknya di sana? Jauh dari adik-adik, jauh dari mamanya Kak Siska, jauh dari saudara-saudara Kak Siska, jauh dari teman-teman, jauh dari saudara-saudara gereja di Kisya. Waduh, banyak nggak enaknya adik-adik, ya kan? Tapi apa? Yang ada di pikiran Allah, yang ada di pikiran Tuhan Yesus saat ini untuk Kak Siska, Om Denny atau Bang Denny, dan juga anak-anak Kak Siska adalah untuk berangkat ke Amerika, melayani Tuhan. Terus Kak Siska mau bilang,
Nope, saya tidak mau pergi Tuhan karena itu nggak enak. Tidak adik-adik, Kak Siska harus ikuti itu ya, karena Kak Siska mau mengikuti apa yang ada di pikiran Tuhan Yesus, bukan apa yang ada di pikiran Kak Siska. Karena Kak Siska yakin dan percaya apa yang ada di pikiran Tuhan Yesus adalah untuk sesuatu yang kekal, adalah untuk sesuatu yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, ya kan? Kalau Kak Siska tetap tinggal di Jakarta nggak mau ikutin pimpinan Tuhan, berarti Kak Siska hanya mikirin diri sendiri. Kak Siska hanya mikirin apa yang ada di dunia. Kak Siska nggak mau itu adik-adik. Kak Siska mau ikut apa kata Tuhan, mau memikirkan apa yang ada di sorga kelak. Nah, adik-adik mau kan? Ya, mengikuti apa yang ada di pikiran Tuhan, bukan mengikuti diri sendiri. Bagaimana caranya? Baca Alkitab, berdoa setiap hari, lakukan firman Tuhan, dan taati papa mama, taati guru juga loh adik-adik, wakil Tuhan di sekolah, ya, taati orang, maksudnya sopan kepada orang yang lebih tua, ya kan? Juga lewat kakak-kakak sekolah minggu, lewat Pak Pendeta, Ibu Pendeta, banyak cara Tuhan bisa lakukan untuk membawa adik-adik melakukan apa yang ada di pikiran Tuhan. Lakukan itu adik-adik, ya. Oke, siapa yang mau jadi anak-anak yang melakukan apa yang ada di pikiran Tuhan Yesus? Ya, luar biasa. Pasti Kak Siska yakin semua yang ada di rumah ingin melakukan apa yang ada di pikiran Tuhan Yesus. Karena apa? Karena adik-adik adalah anak-anak yang mau terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini dari Efesus 5 ayat 17b. Efesus 5 ayat 17b, ya, yang bagian kedua, ya. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah belajar bagaimana kami anak-anak Tuhan harus mengikuti apa yang ada di pikiran Tuhan Yesus, supaya kami menjadi anak-anak yang bertumbuh, supaya kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Tuhan Yesus, tolong kami, ajari kami senantiasa Tuhan untuk selalu mengikuti apa yang ada di pikiran Tuhan, bukan apa yang maunya kami yang hanya memikirkan apa yang ada di dunia, tapi biarlah kami boleh memikirkan apa yang ada di surga, apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang taat, kami mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, kami mau menjadi anak-anak yang bertumbuh, yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mohon Tuhan, biarlah Engkau berkati adik-adik dalam pertumbuhan iman mereka, biarlah firman Tuhan boleh menjadi berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan adik-adik dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kesehatan adik-adik ya Tuhan, juga keluarga, biarlah Engkau berkati ya Tuhan. Engkau juga berkati pekerjaan dan usaha papa mama, juga pelayanan mereka ya Tuhan. Engkau juga berkati setiap hal yang ada di dalam kehidupan adik-adik. Secara khusus kami mau berdoa untuk tahun ajaran, untuk semester yang baru ya Tuhan. Ada yang sudah mulai akan pelajaran tatap muka secara penuh Tuhan. Kami mohon biarlah Engkau berkati adik-adik, Engkau lindungi dari virus-virus yang jahat, dari penyakit-penyakit yang membahayakan ya Tuhan. Adik-adik tetap sehat, adik-adik boleh menuntut ilmu dengan baik, boleh mendapatkan ilmu-ilmu yang baik untuk masa depan mereka, dan adik-adik boleh bertemu dengan teman-teman dan guru, dan adik-adik tetap
sehat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap persiapan sekolah-sekolah. Biarlah Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bimbing supaya boleh menjalankan prokes dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga berdoa untuk Gekisya, Engkau berkati, untuk Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Engkau juga berkati untuk para majelis Tuhan, penatua dan diaken, juga para aktivis ya Tuhan, para kakak-kakak sekolah minggu. Kami mau berdoa Engkau berkati, untuk semua boleh melayani Tuhan, untuk semua boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah selesai, dan biarlah kami boleh terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu mau taat akan perintah Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Adik-adik, Tuhan memberkati kita, dan Tuhan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Shalom.